어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Kelas E. Kami dari kelompok 7 pada mata kuliah Statistika Pendidikan yang beranggotakan saya sendiri ada Putri Maharanikai dan kedua rekan saya ada Putri dan Puji Munawaroh. Di sini kami akan membagikan penjelasan materi bab 9 yaitu tentang analisis varians yang semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Jadi, analisis varians itu digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K-sampel bila datanya itu berbentuk interval atau rasio. Nah, pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Rangkuti pada 2017. Jadi, ANAVA itu digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata hitung jika kelompok sampel yang diuji itu lebih dari 2 yang berasal dari populasi yang berbeda. Baik, kita langsung masuk ke ANAVA satu jalan atau one way ANAVA. Nah, ANAVA satu jalan atau one way ANAVA ini digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dari beberapa kelompok yang disebabkan oleh suatu variabel bebas yang terdiri dari beberapa jenis. Dengan kata lain, ANAVA satu jalan itu digunakan untuk menguji pengaruh satu kelompok variabel bebas terhadap variabel terikat. Misalnya, jika penelitian yang dilakukan digunakan untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode pembelajaran yang berbeda-beda terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran matematika. Umpamanya nih, kelompok A menggunakan metode ceramah. Nah, kelompok B menggunakan metode diskusi dan kelompok C itu menggunakan metode kerja kelompok serta kelompok D menggunakan metode latihan individual. Nah, dari keempat kelompok tersebut itu dibandingkan tuh hasil belajarnya untuk menganalisis data seperti yang digunakan oleh teknik one way ANAVA ini yang akan kita bahas. Nah, untuk dapat menggunakan teknik ANAVA juga, data yang akan diolah adalah data yang berbentuk nilai skala interval atau rasio dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jadi persyaratannya ada 2. Yang pertama itu harus datanya itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan yang kedua sampelnya itu harus homogen atau yang diambil secara acak. Seperti itu. Nah, di sini ada langkah-langkah perhitungan one way ANAVA. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada rumus-rumusnya. Di sini ada rumus cara menghitung sum of square atau SS dan jumlah kuadrat atau JK. Bisa lihat di sini ada rumus menghitung T, rumus menghitung SST, rumus menghitung SSB, bisa dilihat dan mungkin bisa dihafalkan juga. Dilihat, dihafal dan dipahami. Kita langsung aja masuk ke contohnya. Di sini ada contoh 3 kelompok siswa dalam pelajaran matematika yang diajarkan dengan metode yang berbeda-beda, yaitu di sini bisa dilihat di tabelnya ada metode ceramah, metode diskusi, dan metode penugasan. Bisa dilihat ya teman-teman tabelnya. Nah, untuk menganalisis data dengan ANAVA, maka perlu dihitung tuh sigma X dari tiap kelompok dan total serta sigma X kuadrat totalnya. Maka perlu dipersiapkan tabel untuk menghitung nilai masing-masing kelompok dengan menggunakan tabel persiapan sebagai berikut, kayak yang ini nih. Jadi di sini ada tabel persiapan untuk menghitung ANAVA satu jalan. Kita bakalan bahas hasil yang N ini dari mana, sigma X dari mana. Jadi kita bahas dulu dari yang N-nya teman-teman ya. Kenapa N1-nya 12? Jadi N112 itu didapatkan dari ini, dari 20 sampai 12 ini ada berapa baris? Dihitung aja, ada 20, 1, 2, 3, sampai bawah itu ada 12 baris. Nah, sama juga N2-nya. N2-nya sama, dihitung dari yang 23 ini sampai bawah itu ada berapa baris? Ada 15 baris, berarti N2-nya 15. Terus sama juga yang metode penugasan, N itu dihitung dari 25 sampai bawah, sampai yang 19, itu ada berapa baris? Ada 14 baris, maka ditulis N3-nya 14 baris. Seperti itu. Nah, kita lanjut bahas yang sigma X1, sigma X2, dan sigma X3. Sigma X1-nya kenapa 192? Itu tuh hasil dari sini, dari 20 sampai 12-nya itu ditambahin semua. Jadi 20 ditambahin 19, ditambahin 18 sampai bawah sampai 12. Nanti hasilnya itu jadi hasil X sigma satunya, hasilnya 192. Sama juga metode diskusi seperti itu juga, dari 23 sampai 15 ini dijumlahin semua, hasilnya ini. Metode penugasan juga sama, dari sini dari 25 sampai 19 itu ditambahin semua, hasilnya nanti ditaruh di sini. Nah, yang sigma X kuadratnya pun sama,
400 sampai 144 ini ditambahin semua, nanti jumlahnya ditaruh di sini. Yang metode diskusi juga sama, sigma X kuadratnya itu dari hasil penjumlahan 529 ini sampai bawah yang 225. Itu jadi hasil yang di sini. Yang ini pun sama, caranya kayak yang sebelum-sebelumnya. Dijumlahin dari atas sampai bawah ini, ditambahin semua, hasilnya ditaruh di sini. Sampai situ ngerti ya teman-teman? Kita lanjut bahas yang ini. X sama dengan 16 itu dari mana? Jadi X sama dengan 16 itu didapatkan dari 192 yang ini. 192 yang ini itu dibagi sama N. Jadi sigma X1-nya dibagi sama N1, hasilnya ntar 16. Jadi 192 yang ini dibagi sama 12, hasilnya 16. Terus dari mana X yang ini? X2-nya itu sama kayak yang tadi juga. Itu hasil penjumlahan dari X sigma 2 yang ini 285 dibagi sama N2-nya yaitu 15. Hasilnya 19. Sama juga yang sigma X3 juga, yang X3-nya juga sama didapetin dari yang sigma X3 yang ini dibagi sama N3-nya yang 14. Nanti dia menghasilkan hasil 22. Seperti itu. Kita lanjut bahas yang NT-nya. Kenapa NT-nya 41? Jadi NT-nya ini didapetin dari ngejumlahin semua nilai-nilai N yang ada di sini. Ini kan ada N1, N2, sama N3. Nah, ini ditambahin semua. N1-nya 12, ditambah N2-nya 15, ditambah N3-nya 14, hasilnya 41. Nah, kalau sigma X totalnya dari mana nih? 785. Sigma X total itu didapetin dari nambahin setiap sigma X yang ada di kolom ini juga. Dari sini. Sigma X1 192, sigma X2 285, dan sigma X3 308 ini semuanya sama kayak yang N tadi ditambahin semua. Nah, nanti hasil sigma X totalnya ditaruh di sini, 785. Jadi 785 itu dapat dari ngejumlahin semua sigma X yang ada di tabel tersebut. Kita lanjut bahas yang ini, sigma X kuadrat total. Kenapa hasilnya 1541? Itu didapetin dari menjumlahkan semua sigma X kuadrat yang ada di tabel ini juga. Nih, jadi semuanya ditambahin. Nambahin dari sigma X kuadrat 1, sigma X kuadrat 2, sama sigma X kuadrat 3. Itu ditambahin, nanti hasilnya ditaruh di sini. Seperti itu. Paham ya teman-teman? Kita langsung aja masuk ke perhitungan ANAFA satu jalannya. Nah, perhitungan ANAFA satu jalan berdasarkan data tersebut itu dapat dilakukan perhitungan seperti langkah-langkah yang telah dijelaskan. Di contoh yang tadi itu, yang ada rumus-rumusnya. Nah, kita mulai dari menghitung sum of square SS atau jumlah kuadrat CK. Nah, kita cari C-nya dulu. Tadi kan di atas itu udah dituliskan rumus-rumusnya. Nah, rumus C itu tuh buka kurung, sigma X total, tutup kurung, kuadrat per NT. Nah, sigma X totalnya tadi kan kita udah nemuin tuh yang ini. Sigma X totalnya kan 785, kita masukin ke sini. Terus per NT, NT-nya tadi kan kita udah dapetin juga nih, 41. Kita masukin di sini. Terus 785 ini karena kuadrat, berarti kita kaliin 785 dikali 785, lalu dibagi sama 41, hasilnya 15029,88. Terus kita udah ketemu kan C-nya. Lalu kita lanjut nyari SST. Nah, rumus SST itu sigma X total dikurangi sama C. Sigma X total tadi kan kita udah temu juga. Yang ini. Sigma X kuadrat totalnya ini 15431. Kita masukin ke sini. Terus dikurang sama C. C tadi kan kita udah dapetin nih yang ini. Kita masukin di sini.
Terus 15431 ini dikurang sama 15029,88 hasilnya 401,12. Oke, kita lanjut mencari SSB-nya. Jadi rumus SSB itu buka kurung sigma X1 tutup kurung kuadrat per N1 ditambah sigma X2 kuadrat per N2 ditambah sigma X3 kuadrat per N3 dikurang sama C. Nah, kita masukin aja tuh dari yang di tabel ini tadi juga. Kita kan udah ketemu tuh sigma X satunya berapa tadi? 192 dari sini. Kita masukin di sini, terus dikuadratin karena rumusnya itu kuadrat. Terus per N1-nya berapa? Tadi kan N1-nya udah didapetin juga tuh. 12. Kita masukin di sini, 12. Ditambah sama sigma X2-nya. Sigma X2-nya tadi kan ini nih, 285 yang di sini. Terus N2-nya kita masukin juga yang ini 15. Ditambah sama sigma X3 kuadrat. Sigma X3-nya tadi kan 308. Kita masukin di sini juga. Per N3-nya di sini 14. Kita masukin juga di bawahnya. Terus dikurang C. C-nya tadi kan kita udah dapetin juga yang ini. Kita masukin ke sini. Nah, 192 kuadrat, berarti 192 dikali 192, terus hasilnya dibagi sama 12, nanti ketemu hasilnya itu 3072. Terus ditambah sama 285 dikali 285 dibagi 15 hasilnya 5415. Terus ditambah juga sama 308 dikali 308 dibagi 14 hasilnya 6776. Terus dikurang sama yang C ini 15029,88. Lalu yang 3072 sama 5415 itu ditambah lagi sama 6776 hasilnya diturunin ke bawah 152,6 15263 dikurang sama yang C tadi 15029,88. Habis itu dikurang aja 15263 dikurang 15029,88 hasilnya ini 233,12. Nah, SSB-nya udah ketemu ya teman-teman. Kita lanjut nyari SSW. Nah, rumus SSW itu SST dikurang sama SSB. Nah, SST tadi kan kita udah ketemu juga di sini. Hasil dari SST-nya kita taruh di sini. Dikurang sama SSB sama SSB-nya juga udah ketemu tadi yang ini. Kita turunin ke sini. Terus dikurang aja yang SST sama SSB-nya itu dikurang hasilnya ini 168. Oke, kita lanjut menghitung degree of freedom. Kita cari dulu DFT, DFB, DFW. Kita bahas dari yang DFT dulu. Jadi rumus DFT itu N dikurang 1. Nah, tadi kan N-nya tadi ini toh 41. Kita turunin ke sini. 41 dikurang 1. Jadi 1 itu rumus ya teman-teman. Hasilnya 40. Nah, kalau DFB itu metodenya tadi kan ada 3. Berarti 3 dikurang 1. 1 itu dari rumus juga. Hasilnya 2. Nah, DFW itu rumus DFW itu DFT dikurang sama DFB. Nah, ini 40 ini kan hasil dari yang DFT-nya. Kita taruh di sini 40. Terus dikurang sama DFB yang ini 2. Kita taruh di sini 40 dikurang 2 hasilnya 38. Kita lanjut menghitung variance atau MS. Kita cari juga MSB-nya dulu, baru kita cari MSW-nya. Nah, rumus dari MSB itu SSB dibagi sama DFB. SSB tadi kan kita udah ketemu nih, 233,12. Kita taruh di sini. Terus DFB-nya kan juga kita udah ketemu yang ini, hasilnya 2. Kita taruh di sini. Dibagi aja, 233,12 dibagi sama 12 hasilnya ini. Udah ketemu hasil MSB-nya, kita cari yang MSW-nya. Nah, rumus MSW itu SSW dibagi DFW. SSW, tadi kan kita udah ketemu juga yang ini 168, hasilnya kita taruh di sini. Sama DFW-nya. DFW tadi kan kita udah ketemu juga nih 38. Kita taruh di sini.
Terus dibagi aja, 168 dibagi 38 hasilnya 4,42. Terus yang terakhir kita menghitung F-nya. Rumus F itu MSB dibagi MSW. Yang ini tadi yang udah kita cari, MSB-nya kita masukin 116,58, kita bagi sama MSW-nya 4,42. Ini kita bagi aja 116,58 dibagi 4,42 hasilnya 2637. Teman-teman, hasil F hitung itu jika dibandingkan dengan F table dengan berpedoman DFB dalam hal ini itu hasilnya 2 dan DFW itu dalam hal ini 38, di mana DFB itu pembilang dan DFW-nya itu sebagai penyebut. Jadi F table-nya adalah 3,25 untuk A 0,05. Nah, ini tuh berarti bahwa F hitung itu lebih besar daripada F table, dengan demikian terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan di antara ketiga kelompok tersebut. Nah, nanti kalau udah dapetin semua itu, kan kita tadi udah cari pakai rumus. Nah, kita bisa bikin rangkuman hasil perhitungan ANAFA satu jalannya nih. Bisa dilihat tabel ini. Hasil-hasil yang tadi kita masukin aja ke tabel-tabel ini. Kayak hasil between grupnya yang tadi. Pokoknya hasil-hasil yang ini dimasukin ke tabel-tabel ini. Seperti itu. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Putri. Kepada Putri dipersilahkan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu yang B, perbandingan ganda atau multiple component. ANAFA mengumpulkan ada tindakannya perbedaan nilai rata kelompok sampel tersebut. Lain, Anda hanya menguji skor atau nilai rata-rata di besar dari tabel, berarti ada yang berbeda secara signifikan. Di antara nilai manakah yang berbeda secara signifikan itu dengan menggunakan perbandingan ganda atau multiple comparison. Sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, berarti di antara kelompok itu tidak ada yang berbeda secara signifikan, sehingga tidak perlu dilanjutkan dengan perbandingan ganda. Itu rumusnya. Rumus yang digunakan untuk perbandingan ganda ini adalah metode SAFE. Karena metode ini dapat digunakan untuk membandingkan kelompok yang jumlah sampelnya sama ataupun berbeda. Nah, ini rumusnya. Rumus metode SPAS itu, ini rumusnya nih. Nah, langsung aja kita ke contoh ya. Contoh yang pertama, yaitu ini. Metode ceramah atau kelompok A dengan metode diskusi atau kelompok B. Nah, kita masukin dulu rumus ini tadi ini. Kita masukin rumus ini. Nah, 19 XI-nya itu kan 19 tuh. XI itu 19 itu dapat dari mana? Dari tabel yang di atas tadi, kan materi pertama tadi kan udah ngejelasin tuh tabel yang di atas tadi. Nah, nih. 19 itu dari X ini. Dari X ini 19. Nah, terus 16 ini dari mana? Dari XJ ini tadi kan. Itu dari tabel atas juga. Ini. Tuh. Nah, habis itu kita masukin kan. Nah, kuadrat ini dari mana? Emang dari rumusnya kan emang ada kuadrat. Per 442. Nah, tadi kan rumusnya MSW. MSW itu dari mana? Tadi kan pemateri pertama udah nyari hasil dari MSW. Yaitu 442 nih. Ini hasil MSW dari materi pertama tadi kan yang nyari. Itu hasilnya 442. Masukin. Nih, kita masukin 442 ini. Nah, 1:15 ditambah 1:12. Itu dari mana? Itu dari tabel tadi ya. Nih, dari jumlah tabel yang metode ini tadi. Metode ini yang katanya dijumlah ini kan ini hasilnya nih. Dari sini sama
sama 12 itu kan 12 sama 15 nih jumlahnya. Nah, udah itu kita masukin 15 ditambah 1 per 12. 1 per 15 tambah 1 per 12. Nah, habis itu kita cari lagi 19 dikurang 16 dikuadratin itu hasilnya 9. Nah, terus kita 4,42-nya kita turunin dulu. Kita nyari 1 per 15-nya ini dulu. Hasil dari 1 per 15 itu hasilnya 0,67. Terus 1 per 12 itu hasilnya 0,03, 0,83. Nah, habis itu kita tambahin kan, itu kan rumusnya ditambah. Kita tambahin dulu tuh 0,007 ditambah 0,083 itu hasilnya 0,15 ini. Nah, 4,42-nya kita turunin dulu. Nah, habis itu 9-nya kita turunin. Hasil dari 0,663 ini dari mana? Itu dari 4,42 dikali 0,015 ini. Dikali ya. Ini dikali. Nah, habis itu hasilnya 9 per 0,663 itu hasilnya 13,57. Gitu. Selanjutnya, hasil perhitungan perbandingan ganda ini dibandingkan dengan F tabel untuk DFB sama dengan 2 dan DFV sama dengan 38. Dari mana DFB sama DFV ini kan tadi pemateri pertama udah nyari di atas, tabel di atas tadi kan udah ada. Nah, 3,25 pada taraf signifikan A-nya 0,05. F tabel tersebut kemudian dikoreksi untuk menjadi F, yaitu F1 banyaknya kelompok kurang 1 dikali dengan F tabel. Nah, maksudnya G ini apa? Kan tadi banyaknya kelompok kurang 1 dikalikan dengan tabel. Banyaknya kelompok, tadi kan ada kelompok metode ceramah, metode diskusi, metode penugasan. Nah, jadi ada 3 kan. Jadi G ini tuh 3, diganti 3. Nah, diganti 3 dikurang 1 kan. Nah, hasilnya 2. Nah, 2 ini kita masukin nih di bawah nih, 2. Sama dengan 2 kali 3,25. 3,25 itu dari mana? Dari F tabel. F tabelnya itu ini tadi di atas ini, nih. F tabel. Nih. F tabelnya 325. Kita masukin kan. Nah, hasilnya 6,50. Dengan demikian hasil F hitung sebesar 13,57 lebih besar dari F tabel 6,50 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar kelompok yang menggunakan metode ceramah dengan yang menggunakan metode diskusi tersebut gitu. Nah, lanjut ke contoh 2. Sebenarnya saja kayak yang contoh pertama, cuman yang penting kita nginget rumusnya aja, kita apalin rumusnya. Kalau kita udah apal rumusnya, tinggal kita cari dari tabel-tabel dari atas itu tadi gitu. Nah, jadi 22 kita tulis dulu rumusnya ya. Agak susah ya guys. Biar kita nggak bolak-balik ke atas. Aduh. Ternyata susah guys. Kita lihat aja. Nah, ini rumus ini tadi. Kita lihat ya rumus ini tadi. Nah, sama aja tuh. Tinggal kita masukin lagi
22 ini dari mana? Dari hasil tabel di atas tadi itu. Bentar guys. Nah ini, dari metode penugasan. Dua-dua ini dari X metode penugasan ini. Sama aja kayak tadi kan, kalau metode ceramah tadi kan 16 X-nya, terus metode diskusi kan tadi 19. Nah kalau metode penugasan ini dua. Kan kita lagi mencari perbandingan antara metode penugasan sama metode ceramah kan. Nah jadi kita masukin tuh dua-dua. 16 ini dari mana? Dari X yang metode ceramah tadi itu. Nah, kuadratnya kan emang dari rumusnya emang kuadrat. Nah, per 442. 442 itu dari mana? Dari nilai MSW tadi itu yang udah dicari sama. Nah, ini dia nih. Nah, ini tadi. Nah, itu. Itu kan nilainya. Nah, tinggal dimasukin 1/14. Itu 14 itu dari mana? 14 tadi itu dari tabel yang di metode penugasan tadi itu. Nih, dari jumlah metode penugasan tadi kan udah dihitung nih. Tuh, 14. Nah, 14. Nah, 1/12 ini dari mana? 12 ini tadi dari metode ceramah tadi itu. Sama aja kayak yang contoh pertama tadi kan 12 nih, kayak yang gini. Tuh. Nah, kita masukin. Nah, 36. 36 itu dari mana? Dari 22 kurang 16 kuadrat itu hasilnya 14 itu hasilnya 0,071 ditambah 0,83 itu dari mana? 1 dibagi 12. Ini hasilnya. Nah, terus kita turunin. Nah, 36 ini tetap 36, 442. 442-nya kita turunin 0071 ditambah 0083 itu hasilnya 0154. 36-nya kita turunin. Habis itu 0681 ini dari mana? Dari ini dikali 4, 442 dikali 0,551 dikali. Nah, itu hasilnya 52,863 gitu. Sebenarnya sama aja yang rumusnya gitu. Lanjut ke yang C. Kalau C ini perbandingan hasil belajar kelompok yang menggunakan metode diskusi dengan menggunakan metode penugasan. Kan tadi kalau yang pertama tadi kan metode, yang A tadi metode ceramah sama metode diskusi. Kalau yang B tadi metode ceramah sama metode penugasan. Nah, kalau ini metode ceramah sama metode penugasan. Metode diskusi sama metode penugasan gitu. Sama aja tadi kita masukin rumusnya itu. Nah, dua-dua ini dari mana? Dari sama kayak tadi ngeliat tabel. Nah, ini dia. Dua-dua ini dari metode penugasan ini. Ini dari coret ini, dua-dua ini ya. Nah, terus kita masukin kan ke bawah itu. Nah, ini. Kita masukin 22, 19 ini dari mana? 19 ini tadi dari itu kalau nah, materi pertama tadi MSW bikin hasilnya kan 4/2. Nah, 1/14 1/14 itu dari mana? Dari metode diskusi, hasil penegasan diskusi ini hasilnya dari nih 14 ini N ini 15 sama metode diskusi 15 kan. Nah, kita masukin. Ya, 2 dikurang 19 kuadrat itu hasilnya 9. 442-nya kita turunin. Nah, terus
1 dibagi 14 itu hasilnya 0,071. Nah, ditambahin 1 dibagi 5 itu hasilnya 0,07. Nah, 9-nya kita turunin. Hasil dari 0,071 tambah 0,063 itu hasilnya ini guys, 0,138 hasilnya. Nah, 4-nya kita turunin. Nah, 9 hasil dikali 0,18 itu hasil 0,608. Nah, terus dibagi lagi tuh 9 dibagi 0,008 itu hasilnya 14,77 gitu. Sebenarnya sama aja, contohnya sama aja kayak yang dari atas, cuman yang penting kita ingat rumusnya aja gitu. Oke, baik, sekian contoh dari saya, materi dari saya. Saya lanjutkan ke materi 3. Oke, selanjutnya yaitu tentang ANAVA dua jalan atau analysis of variance two way. Untuk menganalisis perbedaan pengaruh dua variabel bebas sekaligus terhadap satu variabel terikat digunakan two way ANAVA. Sedangkan kalau one way ANAVA hanya dapat menganalisis pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terkait. Menurut Purwanto, ANAVA dua jalur adalah ANAVA untuk uji perbandingan beberapa kelompok untuk dua jalur. Oke, kita langsung ke contohnya. Di sini ada sebuah tabel yang dimana hasil belajar siswa pelajaran PKN yang menggunakan metode diskusi dan metode ceramah berdasarkan minatnya. Nah, di sini ada tabel yang berisikan minat tinggi dengan minat rendah. Nah, minat tinggi dan minat rendah ini setelah kita menemukan datanya, kemudian kita jumlahkan keseluruhannya dari minat rendahnya berapa, kemudian minat tingginya di diskusinya itu berapa, kemudian minat di metode ceramahnya itu berapa. Setelah kita tahu hasilnya, kemudian sekarang kita mulai menghitung ANAVA dua jalurnya. Menghitung ANAVA dua jalurnya, yaitu yang pertama kita lihat dulu nih. Di dalam tabel ini ada minat tinggi dan minat rendah. Nah, di sini di diskusi ya. Ini minat tingginya yaitu sigma X sama dengan 689. 689 ini dapat dari mana? Dapat dari jumlah minat tertinggi tadi yang di atas tadi jumlahnya. Kemudian sigma X kuadrat yaitu sama dengan 29.885. Nah, kemudian X sama dengan 43,06, kemudian jumlah keseluruhannya yaitu 16 nih. Setelah itu untuk ceramah sendiri yaitu minat tingginya 602. 602 ini dapat dari mana? Dapat dari yang di atas tadi. Kemudian sigma X kuadrat sama dengan 22.998. Kemudian X-nya 37,62, kemudian hasilnya yaitu 16. Setelah itu kemudian minat rendahnya sama, kita hitung lagi kembali setelah mendapatkan hasil dari kolom yang di atas tadi, itu kemudian hasilnya yaitu 573 sigma X-nya, kemudian hasil akhirnya yaitu 16. Nah, setelah kita tahu nih semuanya hasilnya, kemudian yang dimaksud dengan ANAVA dua jalan yaitu bisa dihitung jumlahnya itu bisa menggunakan antar baris. Ini bisa menggunakan antar baris seperti ini, bisa juga menggunakan antar kolom atau SSC. Kemudian setelah itu jumlah ini tadi dihitung, kan 16 tambah 16 yaitu 32. Ini 32 kemudian ditambah jumlahnya yaitu 32 ditambah 32 sama dengan 64. Sama. Kalau dihitung dari segi antar barisnya sama juga, 32 ditambah 32 sama dengan ketemunya adalah 64. Nah, setelah itu kita lanjut ke penghitungan selanjutnya. Penghitungan selanjutnya yaitu yang A, yang pertama yaitu yang C, buka kurung sigma X T kuadrat.
Nah, ini rumusnya ya teman-teman, ini rumusnya. Kemudian dibagi N. Dibagi hasilnya tadi, NT tadi. Nah, kemudian sigma X-nya itu berapa? Sigma X-nya yaitu 2448 kuadrat dibagi 64. Nah, 2448 ini dikali 2448 juga, yaitu ketemunya berapa, kemudian dibagi dengan hasilnya tadi, yaitu 93.636 ini. Setelah itu yang kedua yaitu SST, sigma X kuadrat, rumusnya sigma X kuadrat T dikurang C. Nah, sigma X kuadratnya berapa tadi yang di atas ini? Nah, ini yaitu 9, sigma X kuadratnya 9535, kemudian dikurang ini hasil dari C ini tadi dikurang, kemudian hasilnya adalah 1716. Setelah itu yang ketiga yaitu SSB, yaitu 689 kuadrat, kemudian ditambah 602 kuadrat, kemudian ditambah 572 kuadrat, ditambah 584 kuadrat. Kemudian semuanya ini dibagi menjadi 16. Nah, dibagi 16. Berapa hasilnya? Hasilnya yaitu 94, 15, 56,81. Nah, kemudian dikurang 93.636 nih. 93.636. Nah, kemudian jumlahnya berapa? Jumlahnya 520,81 nih. Setelah itu yang keempat yaitu SSW sama dengan SST dikurang SSB. Nah, EST-nya berapa tadi? Nih, EST-nya yaitu 1716 yang di atas ini. Kemudian ditulis. Kemudian SSB-nya berapa? SSB-nya yaitu 90, SSB-nya jumlahnya yaitu 552,81 nih. Tulis di sini, kemudian sama dengan 1195,19. Nah, setelah itu kita lanjut ke nomor 5, yaitu nomor 5 SSC. SSC buka kurung 1262 kuadrat ditambah 1186 kuadrat. Kemudian semua kedua ini kemudian dibagi 32. Hasilnya yaitu 93.726,25. Nah, kemudian dikurang 93.636 nih. Hasilnya adalah 90,25. Nah, kita lanjut ke yang nomor 6. Nomor 6 ini yaitu SSR. SSR ini 1291 kuadrat ditambah 1157, kemudian dibagi 32. Hasilnya berapa? 93 nih, 91.656, kemudian dikurang 93.636 dari yang nih di atas nih. Setelah itu ketemulah jumlah ini hasilnya. Nah, kemudian yang ketujuh seperti itu, sama SSIN sama dengan SSB dikurang buka kurung SSC plus SSR. Nah, data semua ini, rumus ini tadi kita ambil dari semua ini. Hasil dari semua ini ya, teman-teman. Nah, berapa SSB-nya? SSB-nya berapa? Nih, SSB-nya 520,81 dimasukin. Nah, kemudian SC plus SSR. SSC-nya berapa? SSC-nya 90,25. Nah, kemudian SSR-nya 280,56. Nah, kemudian jumlahkan. Ini turun ke bawah. SSB-nya, kemudian yang buka kurung ini ditambahkan. Hasilnya adalah 370,81 sama dengan 150. Nah, untuk data ini teman-teman, kita lanjut ke yang B. Data yang B ini kita ngambil dari jumlah siswanya tadi, dari jumlah hasilnya tadi yang di kolom tadi ya, 64. Jadi kata kuncinya yaitu di sini, 64 itu.
Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu yang C. Yang C yaitu mean square atau MS. Ini yang pertama yaitu MSB sama dengan SSB DFB. Nah, tadi ini rumus ini, pokoknya semua rumus ini, nah tadi tuh ngambilnya dari data yang di atas. Nah, datanya SSB tadi berapa? 520,81. Kemudian DFB-nya berapa? 3. Berarti semua jumlahnya adalah 173,6. Kemudian yang kedua yaitu MSW. MSW rumusnya apa? SSW dibagi DFW. Kemudian DFW ini ngambil dari 60 hasilnya tadi. Nah, sama dengan 19,92. Kemudian MSC rumusnya MSC rumusnya yaitu SSC dibagi DFC. SSC-nya berapa? 90,25. Nah, kemudian dibagi 1 berapa? Hasilnya tetap 90,25. Kemudian MSR rumusnya SSR dibagi DFR. SSR berapa? 280,56. Nah, kemudian ketemunya adalah 280,56 ini. Nah, kemudian MSIN sama dengan SN dibagi DFIN, yaitu SSN-nya tadi yang di atas tadi yaitu 150 dibagi 1, yaitu tetap 150. Nah, untuk menghitung F atau ANAVA-nya yaitu dilihat antar kelompok atau antar kolom atau antar barisan atau antar interaksi. Nah, kemudian rumusnya yaitu dari masing-masing tadi yaitu MSB dibagi MSW. MSB-nya berapa? Dari hasil yang di atas tadi diambil 173,6 dibagi 19,92, hasilnya yaitu 8,715. Kemudian yang kedua yaitu FC sama dengan MSC dibagi MSW. Kemudian sama dengan 280,56 dibagi 19,92. Hasilnya yaitu 14,084. Kemudian yang keempat yaitu interaksi MSIN dibagi MSW, 150 dibagi 19,92. Jadinya yaitu 7,53. Nah, teman-teman, kalau dilihat dari atas tadi kan rumit ya agaknya. Nah, kita agar mudah rangkuman, kita rangkum semuanya itu dari atas sampai bawah tadi, semuanya itu menjadi sebuah kolom yang mana mudah dipahami. Nah, dari hasil ini tadi langkah-langkahnya atau cara-caranya sudah seperti yang di atas tadi ya, teman-teman. Oke, demikian tadi materi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi penyampaian materi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.